tersebar di beberapa tempat, ada divide teknologi, jadi beda-beda sinyalnya. Di kota mungkin agak stabil, di beberapa daerah teman-teman yang sering di daerah mungkin agak kurang stabil ininya apa namanya jaringannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian nanti akan mengelaborasi apa yang tadi sudah disampaikan yang pertama oleh Pak Dr. Setia Mulyawan, kemudian sudah oleh Pak Sofyan Al-Hakim. Di chat ada pertanyaannya, ada tuh Pak. Atau di chat, ya. Oke, saya Ada akan tuh mulai dari sudah ada tuh Pak Dede satu, tolong di chat ada. Baik. Mal, jadi Pak Ikhlas Kamal ini adalah dari suara Pak Dede putus ya. Atau sama Pak Sep di Oke, saya bacakan ya. Oke. Ada pertanyaan dari namanya Ikhlasul Amal. Semalam dia bilang, saya menemukan sebuah informasi dari salah satu platform media yang menunjukkan jika pasal 14 UU nomor 33 dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dihapus. Oke. Apakah ini benar, Pak? Jika benar, apa dampak dari aturan baru ini? Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Oke. Bisa ditangkap oleh Pak Setia, Pak Sofyan, dan Pak Denny? Pertanyaannya? Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Ya dulu, Mangga. Oke. Silakan. Oke, ada pertanyaan lain. Pertanyaan berikutnya, perkenalkan nama saya, Neni Hardiati. Saya ingin bertanya kepada pemateri yaitu bagaimana mengoptimalkan ekonomi di kalangan lemah atau kaum buruh di masa COVID-19 ini yang belum kunjung mereda, ditambah dengan adanya UU Cipta Kerja yang menurut buruh merugikan buruh namun menguntungkan pengusaha. Mengingat Kementerian Pekerjaan juga sudah melayangkan surat bahwa di tahun 2021 upah minimum kota atau kabupaten tidak akan naik. Apakah ini juga dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Terima kasih. Halo? Bisa ditangkap? Bisa Pak. Silakan. Langsung saya respon dulu Pak. Silakan. Oke. Terima kasih untuk penanya pertama. Ini saya di sebelah kiri saya ini ada satu laptop yang sengaja saya nyalakan dan membuka Undang-Undang Cipta Kerja yang 812 halaman, Ada pasal 14 yang dihapus. Ini memang dalam saya masih cek ini pasal 14 yang dihapus itu tentang apa, kemudian bunyinya seperti apa gitu. Jadi masih saya konfirmasi, barangkali nanti kalau Pak Sofyan atau Pak Denny punya bahan yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan salah satu penanya pertama. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana di situasi pandemi ini kita mengoptimalkan usaha kecil lah, UMKM, terlebih sekarang keluar undang-undang Cipta Kerja yang katanya merugikan
buruh lah, kira-kira begitu pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap Kang Asep. Oke, saudara, saya ingin mengutip satu kurva sebetulnya yang kalau digambarkan itu bentuknya seperti huruf S gitu. Itu teman-teman manajemen biasanya menyebutnya sebagai sigmoid curve. Ya, jadi kurva sigmoid. Ini kalau penjelasan Prof. Renal Kasali kira-kira beginilah. Dalam siklus kehidupan ini, dimanapun posisi kita, itu perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya, jadi perubahan itu terjadi terus-menerus. Mereka yang ingin bertahan adalah mereka yang mencoba terus juga melakukan perubahan, Dan kapan perubahan harus dilakukan? Perubahan harus dilakukan pada saat orang sedang berjaya, kira-kira begitu. Orang sedang berjaya. Jadi kalau siapa tadi Ade Neni tadi pernah mempelajari product life cycle gitu ya, ada introduction, ada growth, ada maturity, ada decline gitu. Perubahan itu harus dilakukan pada saat mature, pada saat bisnis itu sedang bergerak ke atas. Kenapa? Kalau kita nunggu decline itu kita kehabisan energi. Ya, kalau kita nunggu terpuruk dulu, kita kehabisan energi. Nah, Bapak Ibu, pada masa pandemi ini kita keadaan berubah sedemikian drastis lah. Tapi di balik perubahan itu tentu juga ada sisi-sisi yang justru membuka peluang untuk melakukan usaha. Misalnya yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengubah sistem marketing kita dari yang biasa tidak digitalisasi, ya sekarang harus mencoba mulai melirik model marketing seperti ini. Tentu ini tidak mudah karena sekali lagi kita disrupsi ini yang karena COVID ini baru saja berlangsung. Pada sebagian pebisnis mungkin ada yang sudah menemukan titik keseimbangannya, tapi pada bisnis yang lain mungkin masih dalam rangka introduction itu, dalam rangka masuk ke fase perkenalan itu. Tentu ya kalau bagaimana mengoptimalkan ya kuncinya saya rasa adalah kreativitas dan inovasi. Itu yang akan membuat kita tetap bertahan meskipun terjadi perubahan-perubahan, terjadi gejolak-gejolak, karena kreativitas dan inovasi pada dasarnya adalah jawaban atau jawaban atas perubahan-perubahan yang terjadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya merugikan pekerja, katanya gitu. Saya tidak akan, kalau seandainya saja kita bisa cross check gitu, karena terlalu banyaknya, ada 812 halaman, itu batang tubuhnya ada kurang lebih 400 sekian halaman, kemudian 400 di belakangnya itu adalah penjelasan. Jadi kalau bertanya tentang ini kemudian tidak nunjuk pasal gitu, agak susah saya cross check di mana ini memberikan penjelasannya. Bapak Ibu, yang jelas begini, bicara tentang kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha ini ibarat menyatukan kapitalisme dengan sosialisme. Ya, jadi yang satu ada di kutub barat, yang satu ada di kutub timur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah baca buku The Wealth of Nation-nya Smith misalnya, atau Karl Marx, Das Kapitalnya Karl Marx,
Terus bagaimana gerakan buruh ini menjadi sesuatu yang aset bagi sosialisme, kemudian bagaimana para pemilik modal ini dimanjakan oleh sistem kapitalisme. Jadi kalau dua kutub ini dipersatukan, ini prosesnya akan sedemikian lama dan pembahasan tidak akan pernah ketemu seperti tidak ketemunya ajaran kapitalisme dan sosialisme. Ini maaf ini kalau ada teman-teman dari luar ya, karena ini diskusi akademik. Jadi Bapak Ibu, ini kalau bicara undang-undang ini tentu bukan soal keberpihakan. Kita ini pro kemana, kita ini pro kemana. Apakah kalau setuju itu pro pemerintah, kemudian kalau pro setuju itu berarti kita anti pekerja, anti buruh, tidak menunjukkan keberpihakan. Tentu menurut saya tidak pada wilayah itu. Dalam perspektif saya sebagai orang yang pernah belajar ekonomi, ini soal equilibrium pasar tenaga kerja yang berpotensi mengalami pergeseran. Ya, di mana bisnis sedang mengalami kelesuan. Kalau bisnis mengalami kelesuan, maka gairah bisnis itu akan turun. Ya, libido mereka yang selama ini senang mengakumulasi kapital ya akan mengalami penurunan. Sehingga demand terhadap tenaga kerja akan mengalami penurunan juga. Kalau demand terhadap tenaga kerja mengalami penurunan, maka konsekuensinya adalah price mereka akan turun. Harganya itu akan turun. Nah, bagaimana pergeseran harga pada pasar tenaga kerja kita ini tidak menimbulkan gejolak. Ya, tidak menimbulkan gejolak. Kalau bisnis sekarang sedang lesu, UMP memang tidak mengalami kenaikan. Surat edaran Kemenaker kemarin ke 0%, tidak mengalami kenaikan. Walaupun itu tidak berarti oleh daerah harus direspon sama persis seperti surat edaran Kemenaker. Sebenarnya bisa saja. Kemarin saya ada yang tanya, saya bilang dipertimbangkan per sektor. Jadi kalau sektor-sektor yang tumbuh ya UMP-nya dinaikkan gitu. Jadi UMSK itu yang digunakan sebagai acuan. Tapi juga kalau lihat dasarnya kan pertumbuhan ekonomi lumayan pasti. Ya, dua alasan itu sekarang tidak memungkinkan kalau agregat nasional. Nah, inflasi kita negatif. Ini dijadikan seharusnya UMP turun gitu. Tapi kan tidak seperti itu juga karena beberapa sektor, kemudian sektor yang ada beberapa dampak terlalu buruk oleh pandemi itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang sayang tidak kesebut sebetulnya tadi sama Kang Sofyan itu. Ini siapa yang diuntungkan itu yang saya tunggu itu sebetulnya Kang Sofyan ini menunjuk gitu loh. Ini siapa yang diuntungkan? Ini pasti diskusinya akan sangat menarik. Tapi kok tidak keluar ini? Masih saya tunggu, mudah-mudahan bunyi dari Kang Sofyan supaya lebih menarik. Terima kasih sementara Pak Moderator. Pak Dede, saya boleh jawab Pak Dede? Ya, silakan Pak Sofyan. Nanti ditanggapi juga oleh Pak Denny. Ya begini, jadi memang ini agak unik cara membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi jangan salah juga. Jadi begini, Cipta Kerja itu kan menggunakan omnibus law. Ini bahasa Latin kata Pak Dede, bukan omnibus ya, omnibus. Jadi cara bacanya itu adalah lihat klasternya dulu. Nah di klaster-klaster itu nanti ada perubahan undang-undang. Di undang-undang itu disebutkan pasal-pasalnya. Jadi nanti banyak pasal yang sama nanti. Jadi itulah mengapa salah satu kritiknya itu prinsip keterbacaannya agak bermasalah ini. Jadi kalau misalnya pasal 14 yang mana ya, pasal 14 undang-undang yang mana gitu. Nah ini jadi pembacaannya juga harus dibaca dengan cara yang berbeda gitu. Jadi begini, yang tadi Pak Ikhlasul Amal itu, Bapak atau adik ini. Jadi begini, Pak Ikhlasul Amal, kalau poinnya adalah tentang jaminan produk halal, itu di Undang-Undang Cipta Kerjanya ada di pasal 48.
Di pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja itu dibahas tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, di Undang-Undang JPH pasal 14 itu yang kemudian tadi dipermasalahkan itu. Jadi pasal 14 itu bukan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang JPH sebenarnya itu nomor 33 2014. Itu isinya tentang penentuan LPH, lembaga penjamin halal. Di undang-undang sebelumnya itu ada sampai F itu berarti 6 ya. Nah, yang F-nya itu dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu? Yaitu sertifikasi dari MUI. Itu yang jadi rame itu. Jadi peran MUI oleh Cipta Kerja dihilangkan. Itu jadi masalah serius itu. MUI gitu kalau iya jadi rame sebenarnya itu. Jadi dihapus Pak Ikhlas. Tapi kemudian ada poin yang dihilangkan, itu poin sebenarnya ada di pasal 14 Undang-Undang JPH ini ya. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sama sekali menghilangkan prinsip penetapan halal, bahwa halal sebagai obligation bagi seluruh produsen di Indonesia itu tetap ada, itu poinnya tetap ada, itu tidak dirubah. Yang dirubah itu adalah siapa yang bisa menetapkan kehalalan. Sebenarnya MUI juga ada sih di pasal selanjutnya, sebenarnya di pasal 33 ada peran MUI sebagai lembaga yang mensertifikasi masih ada. Cuman ketika di pasal 14 itu, lembaga penjamin halal itu peran MUI yang tadinya menjadi pensertifikat dari auditor halal itu dihapus, dipindahkan ke negara sebenarnya itu, yaitu lembaga BPJPH, sebuah badan bawah Kementerian Agama. Itu sebenarnya itu masalahnya itu. Jadi tidak, yang dihapus itu bukan pasal 14-nya, tetapi tentang poin sertifikat dari MUI untuk auditor halal. Jadi saya pikir ini juga sesungguhnya kalau bagi saya yang tidak memiliki kepentingan, sesungguhnya memang halal itu harus oleh negara sebenarnya itu. Ini sebenarnya sudah benar. Tapi masalahnya model ketentuan syariah di Indonesia itu adalah bottom up gitu. Undang-undang perbankan syariah itu kan munculnya dari MUI. Jadi kalau MUI dihilangkan dari peran itu berarti melupakan sejarah itu. Yang pertama kali juga menyodorkan konsep halal itu MUI dengan BPOM MUI dari dulu itu sebenarnya ada Undang-Undang 33/2014 ini. Tapi tiba kemudian peran ini dieliminasi, itu jadi masalah. Gitu. Jadi ini sesungguhnya model pendekatan yang terlalu tangan besi ini saya pikir juga perlu dicermati. Cuman memang nanti di rumusan peraturan pemerintah Perpres yang harus dilihat. Mas Setia, saya tidak akan mengobrol siapa yang dapat keuntungan, ini bukan Mas Setia. Saya mah ahli fikih Mas Setia. Terima kasih Mbak Dede. Pak Sofian, ini mungkin memang di perdebatan tentang Omnibus Law ini ada banyak kelompok juga yang kemudian menyuarakan merasa tidak dilibatkan, ataupun ada banyak kelompok kepentingan, kelompok ormas yang juga merasa dihilangkan kepentingannya, termasuk tadi sudah ada, saya mungkin jubir atau bukan ya? Oh, bukan jubir MUI kayaknya. Nah, baik, nanti kita akan tunggu tanggapan juga dari Pak Denny Kamaludin. Dipersilakan. Oke, saya mencoba berdiri di tengah ya. Pertanyaan saudara Ikhlas Suama, mahasiswa saya, gara-gara saya kompori di kelas kemarin soal kuliah ngebahas Omnibus Law ini. Ya, saya sepakat dengan Pak Sofian tadi. Persoalannya ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ya, bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha ini. Di poin 3 ayat B nomor 7 yang nanti bertabrakan sebenarnya. Yang seolah-olah Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti akan mengeliminasi atau bahkan dalam bahasa usul fikihnya menasah ya. Menasah dari ketentuan dalam pasal 14 di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang tentang jaminan produk halal.
Nah, jadi kalau saya urai sedikit, ya tentu ada banyak yang nanti dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang apa namanya, bagi sebagian pihak ada yang merasa diuntungkan, tapi bagi sebagian pihak yang lain ada yang merasa dirugikan karena loss opportunity kalau mau hitungannya ekonomi seperti yang sering dihitung dalam konteks kapitalisasi. Nah, tapi terlepas dari itu semua juga ada yang posisi di tengah nih yang nggak dapat apa-apa dari kiri kanan, sekarang dapat ruang. Malah menurut saya yang di tengah ini yang paling besar hari ini. Karena kan mereka yang mengambil keuntungan untuk jangka panjang nanti setelah undang-undang ini disahkan. Ada ceruk ruang yang sebenarnya gede, baik dari segi ekonomi maupun dari segi aspek legal, kepastian hukumnya jelas ke depan seperti apa gitu. Nah, coba tinggal dibaca detail. Kalau mohon izin nih saya baca dikit. Jadi di poin 3 itu tentang penyederhanaan perizinan berusaha itu dari pasal 27 sampai 82 itu kan A berisi pengaturan tentang 15 sektor kegiatan yang memerlukan perizinan usaha. Di situ disebut tentang risk based approach, terus kemudian pengaturan kewenangan tentang penerbitan izin usaha dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur oleh PP. Nah, kalau dulu kan ada otonomi daerah nih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu seperti raja-raja kecil. Nah, itu menghambat investasi yang jalurnya awalnya melalui pemerintah pusat. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, nanti iklim investasi terutama dari luar, domestik maupun asing, yang ingin berinvestasi Indonesia itu satu pintu langsung di pemerintah pusat. Nah, memang ini nanti pasti ada yang dikorbankan. Maksud saya adalah misalkan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota nanti menjadi berkurang dalam konteks perizinan usaha demi mempercepat kemudahan birokrasi dalam pengembangan investasi. Terus kemudian pengaturan mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan bersifat administratif dan pengenaan sanksi pidana atau ultimum remedium. Ini yang berdampak negatif bagi keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup nanti akan dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Misalkan AMDAL tetap ada, kemudian pemeliharaan lingkungan, kemudian CSR itu juga tetap. Nah, yang paling krusial tadi itu terkait dengan pertanyaan di pengaturan perizinan. Ada 15 cakupan, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan SDM, atau sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian. Nah, ini di poin 7 ini yang jadi krusial tadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Sofyan Hakim. Kewenangan JPH itu dikurangi setelah dihapuskan pasal tentang sertifikasi. Ini proyeknya saya sebut mungkin ini garapannya MUI di dalam melalui BPOM yang selama ini memberikan logo atau pengujian sampai dengan keluarnya sertifikasi halal. Poin 8 tentang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 9 transportasi, 10 kesehatan, makanan dan obat-obatan, 11 kebudayaan dan pendidikan, terus kemudian 12 kepariwisataan, 13 keagamaan, dan 14 pos telekomunikasi dan penyiaran, terakhir 15 pertahanan dan keamanan. Nah, saya cenderung agak menunggu ya, ini kira-kira PP-nya seperti apa? Nah, karena ada yang disebut dalam undang-undang itu dengan istilah lex specialis, peraturan turunan. Nah, tadi dalam hierarki ilmu peraturan perundang-undangan itu kan biasanya adalah setelah undang-undang itu nanti ada PP, dari PP nanti ada Perpres, kemudian ada Kepres, ada Permen, terus ke bawah, di mana peraturan dalam konstitusi, peraturan yang di bawah memang tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah barangkali kembali kepada rumus di dalam menyusun sebuah perundang-undangan adalah bagaimana melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin saya pikir sudah cukup jelas pemerintah akan mengeluarkan sejumlah peraturan turunan dalam hitungan 3 bulan ke depan. Kalau tidak salah saya dengar rilisnya di berbagai media turunan dari peraturan ini, sehingga pro kontra soal dengan hal-hal yang selama ini menjadi friksi di masyarakat, terutama di kalangan buruh dan pelaku industri, itu dianggap serampangan liar. Ya, terlepas dari itu semua, saya ingin kembali ke segmen ekonomi syariahnya nih. Apa sih hal yang merugikan gitu dari aspek segmen ekonomi syariah? Menurut saya ini bukan soal rugi dan tidak rugi. Where there the opportunity, there is challenges. Di mana ada kesempatan, pasti di situ ada tantangan. Ya saatnya kita semua dong yang concern ke ekonomi syariah untuk mengisi ceruk-ceruk kosong tadi.
agar tidak diisi oleh yang lain. Dalam pengertian, sudah ada kamarnya masing-masing gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan ruang-ruang dengan undang-undang Omnibus Law ini, dengan undang-undang Cipta Kerja ini, untuk mengisi ruang-ruang itu. Saya pikir itu sementara gambaran dari apa yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, memang ini dengan luas, dengan banyaknya pasal yang sedemikian rupa, makanya tadi saya bilang di awal, ini tidak akan cepat. Nah, kalau cepat pasti ini butuh sebuah tim. Nah, jadi sebuah tim teknis yang nanti menyusun sejumlah rancangan peraturan pemerintah dan aturan turunan lainnya. Saya pikir sementara itu dulu, mudah-mudahan sedikit menjawablah terkait dengan pertanyaan dari Saudara Isahu di pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH itu. Baik, Pak Dr. Denny, saya menggarisbawahi yang terakhir sebenarnya. Ya, gimana? Ya, nanti mungkin akan dikomentari oleh Pak Dr. Setia tentang peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. Ya. Karena kita ada di lingkungan UIN, kemudian Kemenak dan juga umat Islam, tentu itu harus menjadi satu kajian yang lebih diseriusi lagi. Jika Omnibus Law ini masih mengadres semua persoalan keekonomian secara umum, bagaimana kemudian dengan kondisi perekonomian syariah yang mungkin dalam beberapa hal agak sedikit spesifik, dan bagaimana kaitannya dengan peluang-peluang ekonomi yang akan terdampak dengan adanya Omnibus Law ini. Mungkin Pak Setia Mulyawan bisa memberikan komentar dulu. Terima kasih Pak Moderator. Saya mohon izin khususnya kepada Syekhuna Al-Mukarram Kang Sofyan ini yang saya mestinya bicaranya setelah beliau. Tapi karena Pak Moderator ngasih kesempatan saya lebih dulu, mohon izin Kang. Jadi sebagai mu'alaf, saya ini kan mu'alaf Pak Moderator. Jadi saya kan nggak ngerti ekonomi syariah itu kayak seperti apa gitu ya. Baru kemudian belakangan karena banyak dicekokin pikiran-pikiran itu sama yang namanya Pak Sofyan itu, kemudian saya mulai mencari tahu sebetulnya apa gitu. Yang luar biasa dari konsep ini adalah bagaimana sektor real dengan sektor moneter ini tidak boleh misah, kira-kira begitulah kalau saya melihat dari sisi ekonominya. Jadi dalam perspektif ekonomi syariah, real sektor dengan finansial sektor itu atau sektor moneter itu tidak boleh misah. Itu jalan harus bareng-bareng kemana saja. Ya, minjem duit ke bank, kalau pertanyaannya buat apa? Kalau buat usaha, ayo bagi hasil. Kalau buat barang, ayo kita cari untung. Kira-kira begitulah. Jadi selalu ada underlying asetnya. Nah, Bapak Ibu, COVID-19 itu mau tidak mau menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini tidak cukup hanya punya uang. Kita harus berusaha memenuhi kebutuhan sendiri itu dengan cara yang mandiri. Ya, jadi kita punya uang, kalau kemudian orang pada diem di rumah semua, tidak ada yang menghasilkan barang dan jasa, terus uangnya itu mau kita pakai beli buat apa gitu, Ya, nah ini menyadarkan kita tentu bahwa underlying aset dari uang itu jauh lebih penting daripada uangnya sendiri, dan itulah yang diajarkan ekonomi syariah. Oleh karena itu, saya rasa ini adalah momentum yang paling tepat, momentum yang paling berharga, bagaimana sektor real ini ditumbuhkan, ya, agar tercipta kemandirian, sehingga sektor real ini bisa berjalan seimbang dengan berjalannya
sektor moneter. Ya, jadi ini harus jadi momentum kesadaran bahwa kita tidak boleh selalu mengandalkan diri pada orang lain. Begitu di lockdown, kelabakanlah kita karena aktivitas dibatasi, kemudian arus barang dan jasa menjadi terbatasi sehingga kita jadi kelimpungan. Tapi kalau kita mandiri, menghasilkan barang dan jasa karena kita negara agraris misalnya bertani atau bagaimana, itu menurut saya ini adalah saatnya kita menyadari bahwa negeri yang gemah ripah loh jinawi ini harus diberdayakan sedemikian rupa. Kita jangan terlalu bangga dengan punya uang banyak, tapi kemudian sumber daya real yang kita miliki itu dibiarkan tertidur. Kira-kira untuk sementara begitu Pak Moderator, Kang Dedek, mangga dilanjut. Baik, saya undang tanggapan dari Pak Sofian tentang ekonomi syariah ini. Bagaimana Pak Kiai? Versi MUI juga boleh? Begini, saya sepakat dengan tadi, luar biasa sekali. Kalimatnya sederhana tapi dalam banget itu. Keseimbangan sektor moneter dengan sektor real. Itu sesungguhnya hakikat dari ekonomi syariah sebenarnya. Bukan masalah bunga sebenarnya, tapi itu yang paling pokok. Al-khoroju bid-doman, al-gurmu bil-gunmi. Itu sebenarnya poinnya itu sebenarnya itu. Nah, itulah mengapa saya melihat begini. Mengapa Indonesia sekarang tidak jatuh seperti Singapura minus 12%. Itu karena Indonesia itu ditopang, tadi Pak Setia sudah menyebut, ditopang oleh sektor konsumsi. Dan konsumsi itu adalah real. Itulah maka kita, alhamdulillah turunnya masih di 5,32 tadi, minus 5,32. Tapi masalahnya secara teoritis, kalau selama 2 kali triwulan minus, itu resesi jatuhnya. Ini yang sampai sekarang belum diakui secara resmi oleh pemerintah ini. Harusnya fair dong gitu. Kemarin kan itu Agustus tuh, triwulan kedua, ini sudah ke bulan ketiga, mau keempat. Harusnya fair mengatakan, oke, Indonesia resesi gitu, declare itu. Kenapa tidak berani Pak Setia? Ini saya pikir juga keberanian ini jangan sampai kita menjadi negara pengecut gitu. Resesi itu bukan segala-galanya, masih ada jalan keluar gitu. Harusnya kan begitu. Jadi sebenarnya begini ya, dalam konteks COVID, ekonomi syariah, Kopis dan Cipta Kerja, sebenarnya sistem ekonomi syariah tidak diganggu sebenarnya itu. Yang jadi masalah itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang lebih banyak kepada investor asing untuk memiliki perusahaan yang menjadi base dari perusahaan perbankan syariah itu. Yang awalnya itu, ini saya lupa detailnya ya, nanti dicek saja nanti detailnya. Yang tadinya itu lebih banyak pemilik lokal, sekarang pemilik lokalnya itu berkecil gitu. Jadi nanti kalau buat perusahaan, kalau dulu itu perusahaan asing tidak boleh mayoritas, jadi maksimal 49%, 51%-nya itu milik Bumi Putra gitu. Nah sekarang yang seperti itu dihapus gitu. Jadi pihak asing, investor asing boleh memiliki perusahaan perbankan syariah dan menjadi pemegang saham mayoritas. Itu poinnya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kebijakan, produk, itu akan sangat berwarna pemilik sahamnya, pemilik mayoritasnya. Jadi ekonomi syariahnya sendiri menurut saya sih tidak diganggu sebenarnya itu. Karena ekonomi syariah itu lebih pada norma yang bersifat prinsip. Teknisnya sendiri ini yang kemudian jadi masalah yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Investor asing yang mungkin menjadi pemegang saham mayoritas itu dimungkinkan akan merubah kultur. Nah, ini nih, kultur Nusantara yang gotong royong gitu. Ini yang kemudian dikhawatirkan, tapi ini masih kekhawatiran karena potensi. Karena boleh jadi pemerintah investor asing justru akan membawa atmosfer baru sebenarnya itu. Seperti saya dengar ada Panin Dubai, itu sekarang sudah mulai menginvestasikan sejumlah dananya untuk membuat perbankan syariah secara
apa namanya itu. Jadi nanti saya lupa namanya itu. Jadi nanti tampilan dari pelayanan kepada nasabah itu sudah tidak menggunakan manusia, tapi menggunakan hologram nanti itu. Itu karena Dubai sudah menginvestasikan itu, dan Tanin yang sebagian besarnya dimiliki oleh Dubai Investment itu kemudian sudah memulai. Jadi sesungguhnya dari sisi teknologi bagus sebenarnya itu. Ada warna Dubai di Bank Tanin Syariah itu. Nah, sisanya yang lain, alam apakah nanti Pak Setia mungkin nanti akan bisa menjelaskan tentang pajak, tentang keuntungan, seperti apa nanti yang kemudian efeknya itu. Tapi secara prinsip untuk ekonomi syariah sendiri sebagai prinsip dalam melaksanakan kegiatan bisnis sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Cuman itu tadi itu dimungkinkannya kepemilikan saham mayoritas untuk investor asing. Ini yang kemudian tujuan dari Cipta Kerja sudah tercapai dengan undang-undang ini. Kira-kira begitu, Pak Dede. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu beberapa saat lagi. Ada beberapa komentar juga di chat yang disampaikan oleh para pemirsa. Saya akan undang juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Sofian. Boleh izin mengomentari dulu, Kang Sofian? Boleh, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Ini agak gatel nih, disentil-sentil terus ini ya sama Kang Sofian ini. Oke. Resesi betul kalau kita menggunakan definisi bahwa 2 kuartal berturut-turut growth ekonomi kita minus, maka kita sudah masuk pada fase resesi. Walaupun ini agak malu-malu sebetulnya pemerintah. Kenapa agak malu-malu? Karena memang makna konotatif dari kata resesi ini sepertinya makna konotatifnya ini yang sangat jauh berbeda dengan makna definitifnya. Saya rasa kalau cuma 2 kuartal berturut-turut ya enggak kiamat lah ekonomi ini kan gitu. Tapi kalau menyebut resesi seolah-olah bahwa gitulah kira-kira dunia ini mau ini. Jadi karena ada perbedaan makna konotatif dengan makna definitif ini sepertinya pemerintah pokoknya technical recession kan begitu kira-kira Pak Menko bilangnya resesi teknikal. Kemudian ini yang menarik ini, cuman mungkin saya agak enggak terlalu vulgar karena cuman saya takut dimarahin nanti sama Kang Sofian, kok nggak dijawab-jawab itu. Siapa yang diuntungkan? Jadi kira-kira begini Kang Sofian, politik luar negeri bebas aktif itu kan tidak boleh berpihak pada salah satu. Ya, kalau kita kuat, kita memang tidak boleh berpihak pada dua-duanya, tidak boleh mesra dengan dua-duanya. Ini barangkali saya tidak menyebut secara vulgar juga karena ini forum terbuka. Politik luar negeri yang bebas aktif itu bukan berarti tidak harus jauh kedua-duanya, tapi mungkin juga dekat ke dua-duanya. Kalau kita mau jauh kedua-duanya, ya kita harus tahu diri lah, posisi kita di mana, anggaran militer kita berapa, kekuatan perdagangan kita seperti apa. Nah, konon, zaman Orde Lama dulu, kita kan merapatnya ke timur. Ya, kemudian ada dosa tahun 65, kemudian kemesraan kita itu beralih ke barat. Mesra, monumennya masih bisa kita lihat lah hari ini, bagaimana kemesraan itu masih belum berlalu. Cuman rupanya kemesraan ini kemudian karena terlalu mesranya dengan barat, sehingga barat ini cemburu gitu. Buktinya ketika kita beli Sukhoi gitu, berapa bulan kemudian Herculesnya diembargo, Pak. Herculesnya diembargo. Nah, jadi repot juga kita, berapa skuadron udara itu yang tidak itu. Jadi sepertinya memang betul, Pak. Sepertinya betul bahwa ini memang
sepertinya akan bermesraan dengan dua blok ini. Jadi tapi bagi saya ini strategis. Kalau bagi saya ini strategis karena kalau kita dekat hanya pada salah satu, sementara politik luar negeri kita tetap menyebut sebagai bebas aktif, ini tidak menguntungkan, Pak. Bahasa kasarnya, emangnya kalau kita diserang Malaysia, siapa yang mau bela Malaysia dulu atau Indonesia dulu yang dibela? Kira-kira begitu, Kang Sofyan. Jadi saya pun menangkap indikasi siapa yang diuntungkan, kira-kira ini yang tidak disebut, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan saya clear juga menangkap indikasi itu. Tapi bagi kepentingan posisi perdagangan dan geopolitik kita, saya rasa kemesraan kita memang tidak boleh hanya salah satu. Dan kalau hari ini terjadi lagi bipolarisasi kekuatan setelah adidaya yang satunya kemudian terpecah menjadi beberapa negara Balkan dan hari ini mengerucut pada salah satu negara di kawasan timur itu, dan saya rasa mesra dengan kedua-duanya itu lebih rasional daripada memilih mesra dengan salah satu gitu, supaya lebih berimbang. Saya rasa begitu, Kang Sofyan. Mudah-mudahan ini, saya yakin kalau Kang Sofyannya ini senyum-senyum sepertinya menangkap apa yang saya maksud meskipun tidak saya buka secara gamblang. Terima kasih Pak Moderator. Enggak. Terima kasih Pak Dr. Setia Mulyawan. Jadi yang poin terakhirnya, maaf ini agak tersendat. Poin terakhirnya memang memilih di tengah-tengah katanya Pak Sofyan, khairul umur ausatiha gitu ya. Yang di tengah-tengah, kira-kira begitu nanti. Suaranya nggak terdengar. Pak Dede suaranya hilang. Aduh. Masih hilang suaranya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini suaranya terdengar. Ada problem dengan sinyal juga sebenarnya di sini. Bisa didengarkan Pak Chef? Ada suaranya? Sekarang bagus, bisa. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan webinar ini hampir 2,5 jam, dan kita sudah mendapatkan berbagai perspektif dari ketiga pembicara pada siang kali ini. Tentu saja ini tidak akan menyelesaikan perdebatan yang sangat serius ini, persoalan yang besar ini, tetapi setidaknya dengan melalui forum ini kita semua bisa belajar, juga mendapatkan banyak informasi tentang isu-isu yang beredar sekarang. Dengan begitu juga kita juga akan mendapatkan beberapa alternatif dalam menyikapi isu-isu yang sekarang sedang berkembang, yaitu tentang isu COVID-19, juga tentang Omnibus Law, dan juga tentang perkembangan ekonomi kita. Sebagai penutup menjelang akhir, saya akan minta kepada Dr. Setia Mulyawan untuk menyampaikan closing remark-nya secara umum seperti apa yang disampaikan tadi, kira-kira bagaimana terkait dengan persoalan yang disampaikan dalam pertemuan saat ini. Dipersilakan Pak Setia. Oke, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kepada yang lain. Dua pembahas diskusi yang luar biasa, Direktur Puskaji, juga para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Kalau kita bicara 3 topik ini, sepertinya Pak Direktur CASSR masih punya banyak PR, karena tentu 3 isu besar ini perlu diskusi yang lebih spesifik supaya
satu persatu bisa lebih tuntas. Sebagai pemantik, tentu diskusi hari ini saya sangat apresiasi kepada penyelenggara. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh topik-topik lain yang mungkin tidak terlalu luas, ya. Apakah perlu kita mendatangkan ahli pandemiologi untuk bahas COVID-nya secara khusus gitu, atau mendatangkan mendiskusikan tentang undang-undang cipta kerja yang selama ini lagi masih hangat didiskusikan. Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan itu, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa memberikan pencerahan, ya. Kalaupun kemudian menjadi tidak cerah, mudah-mudahan juga menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih untuk Kang Sofyan sama Kang Denny, kemudian penyelenggara, Pak Moderator. Kalau sekarang seolah-olah bahwa kalau bicara di depan umum itu ada rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan Mama 3M katanya, seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang juga dari dua penanggap, dari Pak Baik, terima kasih Pak Dr. Setia Mulyawan. Saya undang juga dari Pak Kiai Sofyan untuk menyampaikan closing remark juga. Juga Kang Sofyan. Ya, terima kasih Pak Dede. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, Kang Asep, Pak Setia Mulyawan, Pak Denny, dan Pak Dede juga sebagai pembawa acara, teman-teman peserta webinar ini. Sungguh menjadi sesuatu yang menggairahkan, sehingga kajian kita tidak hanya terkait dengan masalah-masalah rutinitas, tapi kita juga harus mulai masuk pada wilayah real. Indonesia itu negara kaya, sangat kaya, sumber dayanya luar biasa, sumber daya manusianya hebat-hebat. Cuman masalahnya ada di pengelolaannya, dan pengelolaan ini butuh orang-orang yang amanah. Indonesia menurut Francis Fukuyama bukan termasuk negara yang high trust society, tapi termasuk negara yang low trust society, masyarakat yang amanahnya rendah. Ini saya pikir juga menjadi masalah besar dalam penerapan ekonomi syariah. Namun bukan berarti kondisi kita hari ini, kondisi COVID itu menjadikan kita terpuruk dalam sudut yang tak menggairahkan, tapi sebaliknya kondisi sekarang itu harusnya lebih meningkatkan posisi tawar kita untuk lebih memberikan alternatif pada seluruh permasalahan-permasalahan kebangsaan, permasalahan-permasalahan ekonomi. Karena bagaimanapun kita punya sistem, punya kepercayaan, punya alternatif yang sebenarnya bisa ditawarkan bagi penyelesaian masalah, tinggal kemudian bagaimana kita merumuskannya dalam bentuk rumusan yang lebih mudah dipahami, sehingga ketika misalnya undang-undang cipta kerja ini disusun dan kemudian sudah disahkan, bagaimana bisa mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijanjikan. Karena ini bukan sesuatu yang, ini diketuknya undang-undang ini bukan akhir dan tidak akan berakhir. Ada banyak tawar-menawar nanti dalam penyusunan kebijakan peraturan perundang-undang turunannya, dan bagaimana kita bisa mewarnai secara konkret. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman FISIP bisa memfasilitasi dosen-dosen dan kita semua untuk masuk pada lembaga yang bisa memberikan warna bagi penyusunan PP, Perpres, dan kebijakan-kebijakan turunannya. Ya, sehingga jangan sampai kampus hanya menjadi menara gading saja gitu, tapi betul-betul bisa mewarnai. Karena tanpa itu semua,
obrolan kita ini akan menjadi obrolan hampa, hanya sekedar kata-kata saja. Nah, mudah-mudahan teman-teman, terutama juga nanti ada para pejabatnya, ada Pak Denny ini, pejabat dari PEBI, kemudian ada Pak Julkiah juga dari FISIP, juga mudah-mudahan bisa memfasilitasi kita bersama untuk bisa masuk pada inti diri satunya lah kira-kira, supaya kita bisa memberikan masukan yang lebih konkret. Itu saja mungkin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kenceng ya suara ada. Di Banjar lebih cepat daripada di Bandung. Otomatis saja saya closing nih, Pak Dede. Terima kasih banyak Pak Dr. Asep, Pak Dr. Setia, Dr. Sofyan, Dr. Dede Sarip, dan hadirin sekalian yang telah hadir. Saya senang bisa sharing semuanya. Pasti nggak cukup. Ini ada 3 muara, yaitu ekonomi, hukum, dan isu-isu sosial ya, dan politik. Jadi bagusnya sih kombinasi 3 fakultas ini, FSH, PEBI, dengan FISIP. Tapi mungkin FSH terwakili oleh saya sama Pak Sofyan kayaknya. Karena otak PEBI can keluar, jadi masih dianggap poligami saya antara di PEBI dengan di FSH. Ya gitu Pak Sofyan. Baik, ini sebuah diskusi yang menarik Pak Tia. Anggap saja pemanasan buat kita melanjutkan lebih detail nanti di ekonomi, di PEBI. Pak Sofyan Hakim juga selama ini sama. Nah, banyak isu-isu yang menarik memang di pentas nasional, karena saya lihat dari Undang-Undang Omnibus Law ini nanti akan berbenturan atau akan ada yang terdampak kurang lebih sekitar 80 peraturan perundang-undangan. 80 undang-undang itu yang tercatat di report terakhir, 80 undang-undang yang akan nanti terdampak oleh undang-undang ini, belum lagi nanti peraturan-peraturan pemerintah turunan yang nanti harus dibuat dari undang-undang ini. Baik, saya pikir tidak banyak ya yang bisa saya komentari karena sudah cukup banyak tadi disampaikan. Namun yang terpenting adalah pertama, dalam hukum itu ada sebuah adagium, where the law is end, there is tyranny. Di mana hukum itu berakhir, maka di sana akan muncul sebuah tirani. Jadi undang-undang ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menjamin kepastian hukum di masa depan. Dan kepastian hukum seperti apa yang diharapkan, yaitu untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Itu di dalamnya adalah ada challenge buat kita sistem ekonomi syariah dalam ranah yang lebih luas. Nanti justru PR-nya sekarang ada di Pak Tia, karena Pak Tia juga menjadi bagian dari PEBI. Pak Tia yang nanti akan lebih banyak mungkin nanti terlibat ya. Gak apa-apa Pak Sofyan, kita hajar saja sekalian. Nanti harus punya kontribusi besar daripada mengkritik terus-terusan tentang ekonomi syariah. Lebih baik saya tanya, Pak Tia apa yang bisa diberikan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk UIN dan untuk umat gitu. Jadi kalau ngehajar habis-habisan Pak Sofyan udah pakai peci itu sudah menutupi mahkota itu, memberikan sebuah penghormatan. Dengan ditambah peci jadi ringan. Oke, sinyal terganggu. Di sini sukses luar biasa Pak Direktur, Kang Asep yang telah menggelar ini, dan terima kasih juga Kang Dede Sarip yang telah membantu dengan sangat apik. Pasti banyak teman-teman di audien yang ingin urun rembuk karena waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator. Moderator. Lanjut aja Kang Asep. Oke. Rupanya moderator kita ada masalah dengan sinyal. Oke,
Saya tentu saja sangat berbahagia dan kami dari lembaga Center for Asian Association Research sangat bahagia dengan terselenggara acara ini. Terima kasih atas kehadiran semua narasumber, Pak Setia Mulyawan, Pak Sofyan Al-Hakim, dan Dr. Denny dan Pak Dekan Denny. Pak Asep, ya. Halo, ya silakan, ada lagi moderator, silakan. Ya. Di closing. Ya, mohon maaf ini agak terkendala dengan sinyal, Bapak Ibu sekalian. Saya berada di ujung sebelah mana ini ya, di Kabupaten di Jawa Barat. Jadi agak susah sinyalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, kepada Dr. Setia Mulyawan, juga Kiai Sofyan Al-Hakim, Kang Denny Yusuf, dan juga kepada ibu-ibu sekalian, para bapak ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar kali ini. Alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik, setidaknya kita punya perspektif tentang isu-isu yang berkembang hari ini, dan juga kita bisa memahami persoalan-persoalan yang sedang menjadi perbincangan publik. Dari atas nama panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan webinar yang lain. Dan selamat berlibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa membalas apa-apa kepada para narasumber, kecuali ucapan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang sudah hadir. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami fenomena aktual yang sekarang sedang terjadi. Bagi Anda yang ingin punya sertifikat, silakan mengontak kepada nomor yang saya tuliskan di ruang chat dengan mencantumkan nama lengkap, asal lembaga, dan alamat email. Sekali lagi, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Salam alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sofyan, Pasti nggak sambil ngerokok jadi nggak keluar semua itu. Harusnya sambil ngerokok gitu, keluar semua itu.